Sobat Kreatif, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi sama gue Aisyah di Yukibas, yuk kita bahas. Nah, kali ini gak biasa gak sih kita syutingnya, karena kita hari ini lagi camping guys. Kebetulan Yukibas itu lagi punya budget yang miliaran. Nah, kita doain aja ya produsernya supaya kita bisa camping-camping lagi suatu saat nanti ya, Sobat Kreatif. Nah, karena gue lagi camping nih, gue bakalan ngundang narasumber yang juga anaknya camping banget. Suka naik gunung, anak senja, ya gak sih? Siapa sih, penasaran gak sih kalian? Kira-kira siapa sih anak yang suka pendaki gunung itu? Langsung aja kali ya kita kenalan. Ini dia orangnya. Halo semuanya. Boleh perkenalkan diri Kenalin, dong? nama gue Aditya Dwi, gue kuliah di Polimedia semester 3 jurusan penyiaran. Oh, jurusan penyiaran. Iya betul. Jadi suka pendakian itu ya jurusan penyiaran? Suka karena emang masuk gitu, nyarin gunung-gunung. Nyariin gunung-gunung betul. Gunung-gunung. Nah, Adit ya, Ya, kalau gue betul. boleh tahu, lu tuh mulai suka mendaki gunung tuh sejak kapan sih? Waktu itu kan gue SD SMP tuh ikut pramuka kan. Nah gue tuh sering banget ikut yang namanya jambore. Jambore? Nah, iya jambore ranting, terus dari sekolah-sekolah gue tuh sering banget ikut-ikut camping. Nah dari situ tuh gue mulai tertarik sama hal-hal yang berbau alam. Nah kelar dari jambore itu, gue sama teman gue tuh itu bener-bener first time banget pas SMP. Itu gue berempat, abis kelar jambore itu minggu depannya gue camping gitu. Camping, jadi teman gue ada satu dia pengalaman, jadi gue bener-bener didampingin lah sama dia. Nah ternyata seru juga gitu, kayak nyiapin tenda, makanan, logistik, nesting. Nah di situ gue bener-bener ngerasa survive banget gitu. Oh, survive banget nih. Iya, dari makan, minum gitu. Oke. Nah, apa sih akhirnya alasan lu nih jatuh cinta sama gunung? Karena kan tadi lu udah dari jambore, Ya, terus nanti benar. lu camping. Nah, apa sih alasan utama lu jatuh cinta sama alam? Karena gue tuh ikut pramuka kan emang bener-bener alam banget ya pramuka itu kan. Kayak misalnya tiap ada kegiatan tuh itu pasti bener-bener di alam. Terus juga gue sama pembina gue tuh bener-bener ya udah gitu dilepas, kayak cari minum sendiri. Nah itu seru gitu, challenge banget ke diri gue sendiri. Nah waktu pertama kali tuh gue naik gunung, itu gunung gede. Nah itu dari situ gue udah mulai ketagihan naik gunung gitu. Karena teman-teman gue kan juga suka alam, jadi gue ikut sama teman-teman gue gitu. Awalnya dari gunung gede. Iya gunung gede, itu udah di Ngomong-ngomong nih, Bogor. Dit, Apa? ya sekarang lagi di mana sih? Serem banget ya kayak. Serem banget gak sih? Iya gak sih, kayak terus juga dingin gak sih? Iya, dingin banget. Dingin banget ya sih. Enaknya apa ya kalau dinginnya? Nyalain api unggun kali ya? Boleh ini di sini kali ya api unggun ya? Boleh Langsung kali aja ya? kali ya? Satu, 3, 2, dua, 1. satu. Nah, Kan gini enak itu, adem kan. Adem gak sih? Bener. Geseran dikit. Kepanasan nanti, Iya, kebakar. aduh, takut kebakar lagi jarak dikit ya. Iya. Nah, sekarang kalau udah anget kita lanjutin kali ya. Oke, boleh. Jadi ngomongin kalau misalkan serem, ada gak sih momen lu Horor gitu iya, mungkin. horor gitu lah kalau Sebenarnya misalkan mendaki. horornya tuh bukan horor hantu ya. Lebih ke binatang horornya tuh. Jadi waktu itu Apa pernah gue lagi camping di Mandalawangi. Itu gue berlima sama teman gue. Karena kan itu lagi bener-bener hujan banget. Nah gue tuh tidur cepet sama teman-teman gue. Gue tuh tidur jam setengah 10. Nah terus tiba-tiba gue kebangun tuh. Gue kebangun jam setengah 2. Nah ternyata teman-teman gue tuh ada di luar gitu. Lagi pada, ya kalau misalnya malam tuh di gunung kan bintang-bintang tuh kelihatan banget. Bener. Gue keluar tuh pengen ke kamar mandi. Nah udah tuh gue keluar sama teman gue lagi di luar juga, gue minta temenin. Nah ternyata kayak kan setengah 2, belakang gue tuh bener-bener ya sama lah kurang lebih kayak gini. Oh iya. Kayak hutan-hutan. Nah belantara ya? iya belantara banget. Nah kan nggak mungkin dong ada orang yang jalan kaki di hutan-hutan gitu karena udah malam juga. Nah ternyata pas gue sama teman gue nyenterin, ternyata tuh ada babi ganas, bagan. Nah, iya kalau orang-orang gunung tuh kalau ada babi nyebutnya bagan, babi ganas. Babi nah, ganas. iya dari itu babi hutan. bukan dong bahut. Iya. Nah, udah tuh pas gue senterin ya itu babi lagi jalan gitu. Nah, ternyata gue sama temen gue tuh kan takut lah karena emang itu nggak jauh dari tenda gue. Nah, kira ya udah gue nekat, gue kencing di dekat situ karena gue juga kalau jalan-jalan ke situ kan udah malam kan takut juga. Nah pas itu ya udah tuh udah kelar ternyata babinya jalan kayak nyamperin gitu. Ke arah lu? Iya ke arah gue, terus gue lagi kencing gitu langsung buru-buru gue sletingin, langsung gue masuk ke tenda, langsung bener-bener kayak udah ngibrit gitu bener-bener. Iya karena kan
amit-amit nih ya takutnya si babi itu nyeruduk gitu. Bener. Kalau hantu-hantu gitu sih alhamdulillah belum ada. Kalau Belum itu pernah. ya tergantung pikiran kita aja. Iya, tergantung iman nggak? Bener. Yang penting sholat jangan lupa tuh Yang kalau penting di sholat gunung. jangan lupa. Ya jangan pikiran aneh-aneh. Sholat nggak? Sholat. Oh, sholat ya. Sholat Sobat duha. kreatif. Sholat duha. Oke. Ya. Nah, tadi pas lu di dalam tenda itu, apakah babi itu diam aja di tempat atau dia Enggak, pergi? dia tuh jalan gitu kayak kedengeran gitu suara-suara dia jalan gimana sih? Gimana kayak sih suaranya? Dit? rumput-rumput kayak suk gitu suaranya. Oke. Suk. Suara daun lah. Iya. Terus lu sama temen lu ketakutan? Gak Sebenarnya keluar tenda sampai iya pagi? nggak keluar tenda bener karena Oh, oke. emang udah di situ kan jauh juga kan sama orang-orang. Bener. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Dit, gue ada main games. Wah, jam siapa nih? Nah, Games kalau lu sebagai anak gunung nih, harusnya Ya. tahu banget lah sama gunung-gunung yang ada di Indonesia nggak sih? Wah. Jadi nanti gue tuh bakalan ngasih clue tentang nama gunung yang ada di Indonesia. Nah, lu harus jawab nih, nama gunung Oke. apa sih kira-kira itu? Berani nggak? boleh. Paling suka nih gue. Oke. Oke, langsung aja. Ini dia pertanyaan pertama. Gunung tertinggi di Pulau Jawa yang terkenal dengan Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo di Jawa. Itu Jawanya Jawa mana aja gitu? Jawa Ranu mana Kumbolo, aja? Intinya di Pulau Jawa. Semeru kan? Semeru nggak sih? Bener gak sih? Gunung Semeru. Benar. Oh bener Bener, keren ya ternyata pengetahuan karena lu. aku di Jawa yang tertinggi itu Oke. Semeru. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ada banyak. Iya, Oke. gunung di Jawa Barat yang sering dianggap mistis dengan banyak trek pendakian yang menantang. Waduh, gunung di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat. Jawa Barat tuh Gunung Salak ya? Bener sih? Salak, bener Salak. gak sih? Oh bener. Iya. Karena itu bekas pesawat jatuh juga kan. Oh Jadi iya. horor ya. Lu tahu Pesawat tuh Sukhoi pesawat itu. Oh. Kejadiannya udah lama banget. Itu pesawatnya nabrak ke Gunung Salak. Jadi Rumah lu di sana kan, Dit? nggak terlalu jauh. nggak gitu, terlalu nggak jauh. Jadi emang jalur pendakiannya sih kata TikTok juga ekstrim Iya banget. bener pesawat. banget itu di Bogor paling ekstrim. Kalau menurut gua karena gua juga pernah kesana. Tapi lu pernah mendaki Gunung Salak? Pernah. Tapi puncaknya itu bener-bener nggak ada apa-apa. Kayak ya udah hutan belerang aja. Gitu. Pemandangannya gimana pemandangannya? Pemandangannya kalau misalnya cuacanya lagi bagus itu ya awan-awannya kelihatan. Cuma kalau emang lagi nggak hoki, habis hujan gitu tuh kabut semua. Kabut semua Pemandangannya ya? iya betul. Oke. Mantap. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Oke, ada lagi. Gunung ini terkenal sebagai ikon pendakian di Lombok yang merupakan Wah. gunung tertinggi kedua di Indonesia. Ini salah satu bisnis gua nih. Apa Gunung tuh? yang ada di Lombok. Apa tuh? Kasih tahu Gunung dong. Rinjani. Gunung Rinjani. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena di Lombok tuh yang paling indah dan terbesar kedua tuh ya Rinjani. Tapi kenapa lu pengen banget mendaki Gunung Rinjani, Nah, Dit? Karena waktu itu gua ngeliat ya, itu ada yang namanya jalur letter E. Letter E. Iya, jadi Apa tuh? Gimana jadi tuh itu jalurnya? enggak jalurnya tuh kalau misalnya ya kayak pasir-pasir gitu jalurnya. Jadi kalau misalnya kita jalan nih, turun lagi, jalan turun lagi. Nah, itu jalurnya tuh lumayan tinggi. Jadi bener-bener kita tuh mental kita harus bener-bener diuji lah di situ. Kita yakin gak nih kita bisa ke puncak Rinjani lewat jalur itu gitu. Karena apa? terus? Karena banyak orang yang gagal di jalur itu. Karena dia udah nyerah, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Nah, tapi kalau misalkan pasir gitu kan naik turun. Iya. Nah, itu kapan sampainya, Dit? Nah itu balik lagi ke fisik sama mental kita. Oh, gitu. Kalau persiapan kita emang udah mateng nih, kita pasti bisa pelan-pelan, sabar gitu. Berarti cuma bisa dilakuin sendiri ya, nggak bisa nolongin orang gitu, nggak bisa sambil Aduh nggak gitu, bisa itu, nyari. karena kan itu pakai trekking pole kan, jadi Oke. dibantuin sama alat bantu. Oke, nice. Gunung Rinjani. Nanti Gunung teman-teman Rinjani. sobat kreatif yang ada di rumah kalau mau ke Gunung Rinjani bisa nih sama Bang Adi. Boleh kita, Iya. ayo langsung sana. Sung. Nah, pertanyaan selanjutnya. Gunung ini memiliki kawah besar yang aktif dan sering menjadi destinasi pendakian populer di Jawa Timur. Jawa Timur. Ini kayaknya dijadiin tempat wisata sama orang-orang ya. Gunung Bisa jadi. Bromo. Bromo, bener gak? Bener. Oh benar. Keren juga lo, Dit, Iya, ya. karena itu emang top banget di Jawa Oh, Timur. top banget. Iya. Lu udah pernah ke sana? Belum pernah. Ini enggak sih yang orang tuh spot fotonya tuh pada di situ semua? Iya kalau di Jawa benar. Timur? Iya Oh. benar. Yang naik jeep itu loh. Iya, Iya. yang naik jeep itu. Terus pemandangannya belakangnya tuh Gunung Bromo. Oh gitu. iya, itu bagus sih. Itu Bagus gua banget. pengen banget sih foto di situ. Iya, waktu- Pakai kupluk juga. Iya kan, pakai sarung tangan, Iya. terus dimasukin ke kantong. Iya. Itu starter pack orang ke Bromo. template ya. Template banget. Oke, lanjut.
pertanyaan terakhir nih, Dit. Yes. Gunung tertinggi di Indonesia yang terletak di Papua dan terkenal dengan puncaknya yang diselimuti salju abadi. Waduh. Waktu itu gue sempet tahu ini, cuma apa ya? Apa ya? Ada saljunya itu. Ini tuh gunungnya Gunung unik loh. Halim ya, Halim. Halim Perdana Kusuma. Salah dong, aduh. Oh, salah dong, itu mah benar. Halimun, aduh, salah dong. Siapa tuh Halimun? Ya, Halimun apa Jaya Jangan gitu bobo, ya? jangan bobo gitu dong. Halimun Jaya. Halimun Jaya. Halimun Jaya. Salah. Salah. Tet. Ya. Gunung apa dah? Apa ya? Gunung Jaya. Oh, Wijaya. Iya. Iya gue ingetnya tuh Jaya-jayanya doang. Iya ingetnya Jaya. Cuma nggak Jayakarta, tahu. stasiun. Jaya Baya. Jayabaya apa? Jaya Baya mah itu. Sejarah. Oh, sejarah. Nah, ngomong-ngomong gunung itu nih, menurut lo sebagai anak gunung nih, unik Iya. gak sih gunung kayak gitu? Terus juga apakah kita bisa mendaki gunung yang diselimuti sama salju? Ah itu bisa banget sebenarnya karena kan kita naik gunung itu nggak sehari 2 hari. Jadi tuh pos to pos gitu loh. Misalnya hari pertama kita dari pos 1 ke pos 4. Jadi benar-benar dicicil gitu. Karena kan kalau emang seharian full rutin nih kita nanjak ke puncak itu nggak bisa. Jadi Capek. iya capek. Jadi menurut gua kita naik gunung kemana aja bisa. Yang penting kita tahu lah porsi diri kita tuh dan jangan maksain juga. Kalau capek udah istirahat tuh. Gitu ya, menarik ya. Tapi lo Menarik. mau gak sih ke Jaya Wijaya nih? Sebenarnya mau cuma ini nih. Mau? Ini Ini ya. ini Oh gitu gue ajak masalahnya. jalan-jalan nih. Mau gak? Boleh kemana ya? Jaya Wijaya. Boleh tuh tapi Langsung aja kali ya. langsung aja kali ya. Dingin banget ntar salju. Kita bisa loh sebagai tim kreatif dari Yukibas Oh, mengajak boleh. lo ke Jaya Wijaya. Merem kali kita ya. Iya, Merem langsung terus aja kali berdua ya. langsung. Kita merem dulu. 3, 2, 1. Dingin banget tuh. Oke kita Iya, kita harus kencengin jaket dulu deh. Dit. bener-bener sebagai anak gunung harus kuat. Nah Dingin ini banget, ya ampun. Ini salju abadi loh salju BTW. abadi. Oh pantes. Salah Gunung Fuji. Ya Allah. Ini gunungnya bener-bener ketutup sama salju ya. Iya bener. Keren ya Allah, Indonesia. Keren banget Indonesia. Di Kalian- Papua loh ada salju. Bener, kalian jangan underestimate Papua guys. Betul. Karena di sini juga punya keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya ini nih. di Iya, Jakarta. ini nih Gunung Jaya Wijaya. Nah, oke. Tadi selamat ya Adit, karena kamu sudah berhasil menjawab kelima pertanyaan Yeay. dari gue. Ada hadiahnya nggak nih? Ada, ini Oke. ke Jaya Wijaya. Oh iya bener juga ya. Langsung nyampe gitu kita keren-keren. Langsung ada kan hadiahnya. Nah, Alhamdulillah. lanjut ngobrol kali ya. Boleh. Di Jaya Wijaya ini kan mau salju enak banget nih ngobrol-ngobrol ya kita. Nah, ada nggak sih momen atau pengalaman yang paling berkesan ketika lo mendaki? Yang berkesan banget waktu itu pas gua mau ke Kawah Ratu. Mm-mm. Itu tuh bener-bener gua kan 3 hari kan di sana. Itu tuh nggak hujan. Bener-bener nggak hoki banget. Iya, soalnya tuh kayak pencapaian orang-orang yang camping atau naik gunung tuh yang nggak hujan. Itu karena gua tuh sebelum-sebelumnya camping atau naik gunung tuh selalu hujan terus. Kayak pernah waktu itu kejadian itu bener-bener full semalaman hujan sampai-sampai tuh tenda gua rembes gitu. Rembes. Jadi gua tidur nih. Ada air-airnya gitu di belakang kayak bergejolak Oh, gitu. bergejolak gitu Iya. ya. Nah, Enak gak sih tidur bergejolak? nggak dingin, dingin banget tuh, nggak bisa tidur. Gak enak Nah, ya. iya salah. Solusinya apa tuh Kak Adit? Nah, solusinya itu kalau kalian nih mau camping atau mau naik gunung, kan kalian pasti ngebangun tenda kan? Bener, kita ngebangun Nah, tenda. itu tuh alangkah baiknya kita tuh bikin got dulu di pinggir-pinggir tenda. Jadi Oh, kalau misalnya hujan, airnya tuh lewat got itu Oh. tanpa harus lewatin tenda kita gitu. Nah, salahnya gua pas itu emang terlalu star syndrome, nggak hujan atau segala macam. Jadi ya gitu, hujan. Nah, salahnya gua nggak bikin got. nah gitu. itu salah. Makanya buat sobat kreatif yang ada di rumah, jangan sampai nih kalian kayak Kak Adit. Betul. Jadi kalian harus bikin got dulu nih supaya ketika kalian hujan tuh aman tidurnya, Iya, nggak dingin, nggak nggak gini-gini pokoknya. Oke. Nah, kan lu udah lumayan sering nih mendaki gunung. Betul. Menurut lu, apa sih gunung yang lu rekomendasikan kepada sobat kreatif yang ada di rumah untuk mereka yang mau mendaki sebagai orang yang pemula? Oke, karena rumah gua nggak jauh dari gunung ini, Mm-mm. namanya tuh Gunung Gede, ada di Gunung Bogor. Gede. Nah, itu tuh salah satu gunung buat pemula. Kalau kalian emang belum punya pengalaman naik gunung atau camping, nah itu salah satu gunung yang wajib kalian naikin kalau kalian pemula tuh. Karena itu jalurnya tuh nggak landai banget gitu, masih bisa ditempuh gitu buat anak-anak pemula. Karena kan itu ada 2 jalur kan, ada jalur Ciboda sama Putri. Waktu itu gue pernah via Putri, itu jalurnya ya kayak ya udah cuma nanjak-nanjak biasa aja gitu. Kayak di jalanan lah ya? Iya, cuma bedanya ya dia ada tangganya gitu
sama hutan-hutan Oh, gitu. berarti masih gampang lah ya Iya. kalau misalkan kalian mau Hmm, jadi naik gunung. bisa trip juga kalau itu. Itu kalau Betul gunung banget. gede itu bisa sehari atau berhari-hari sih, Dit? Nah, sebenarnya tuh kalau naik gunung tuh kalau misalnya dekat ya, Hmm. itu tuh bisa sehari. Namanya tuh tektok. 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 Jadi kita tuh bawa tas ransel aja, Hmm. itu tuh isinya ya kayak konsumsi, terus baju ganti. Itu jadi nanti kita berangkatnya misalnya pagi nih. Hmm. Kita langsung ke puncak itu bener-bener udah terus aja, nggak usah bangun-bangun tenda. Jadi kita di puncak ya paling cuma foto-foto atau ngeliat pemandangan, abis itu kita turun lagi. Wah, Gitu. seru ya. Seru, cuma capek juga, capek harus juga. bener-bener fisik, Bener harus sih. dilatih gitu. Nah, gimana sih Kak Adit persiapan sebelum kita pergi mendaki? Bisa nggak sih kasih tipsnya? Misalkan kayak harus bawa logistik apa atau enggak harus mempersiapkan fisik yang kayak gimana? Ya, nah kalau buat persiapan naik gunung tuh yang pasti fisik sama mental. Sama ini nih, duit. Nah, karena kan Nih. banyak nih orang-orang yang FOMO gitu ngelihat di Instagram atau di TikTok itu orang naik gunung terus lihat pemandangan kayak kayaknya seru nih, kayaknya itu. Nah, padahal naik gunung tuh butuh persiapan juga fisik sama mental. Kayak misalkan kita hamin seminggu mau naik gunung nih, kita langkah baiknya tuh jogging dulu, lari Jogging dulu ya. kecil-kecilan itu tiap pagi karena biar kaki kita tuh terbiasa. Karena lewatin yang landai-landai gitu kan pasti kaget dong kita Iya, di capek rumah. ya. Iya, di rumah terus sekalinya keluar tuh langsung naik gunung. Nah, menurut gua itu emang harus disiapin sih karena dari gua pun juga begitu biar nggak kaget. Karena terus juga kan bawa gembolan yang banyak gitu. Bisa Itu kram juga persiapannya. ya kaki. Betul, takutnya amit-amit kan pingsan belum di Jangan puncak, sampai ya jangan sobat sampai. kreatif. Iya. Nah, obat yang biasa sering dibawa tuh apa sih? Wah, kalau obat gitu gua paling nggak jauh-jauh dari tolak angin sih karena di sana tuh dingin banget, bener-bener amit-amitnya hipo. Jadi ya mending minum itu aja, tolak angin sama pakai jaket lah yang tebel gitu. Kalau kaki alhamdulillah belum Belum pernah lah Belum ya. pernah Tapi ya, kalau kan. misalkan buat jaga-jaga mungkin koyo kali ya. boleh koyo ditempelin Bener-bener. di hidung. Oke. Lanjut nih, ada nggak sih pesan penting buat sobat kreatif yang mau mendaki gunung? Nah, buat Misalkan jangan sampai pamali atau gimana kan di Aduh, gunung tuh biasanya iya kayak gitu bener-bener. nggak sih, Dit? Nah, buat sobat-sobat nih yang mau naik gunung itu yang pasti etikanya dijaga karena kan itu alam liar ya. Kita nggak tahu nih amit-amitnya ketempelan atau Iya, gimana. Nah, terus juga kalau kalian bener-bener pemula banget nih, saran gue sih kalian ikut trip aja gitu karena banyak di Instagram trip-trip ke gunung. Kayak waktu itu gue pas gitu. ke Gunung Gede itu naik trip kayak gue bayar 300.000, itu gue cuma bawa alat pribadi gue doang kayak iya alat mandi sama pakaian. Kalau makan sama logistik sama tenda segala macam itu udah include dari tripnya. Gitu. Enaknya gitu Enak kalau ya. trip ya. Jadi ya udah kita ikut rombongan aja. Dibantu dipandu juga. Iya, ada kayak leadernya gitu. Nggak sih? gitu. Seru banget ya, Kak Adit. Oke, mungkin udah kali ya. Terima kasih udah, kali ya buat iya. sobat kreatif yang ada di rumah yang sudah mendengarkan kita, sudah mengikuti kita jalan-jalan ya nggak Betul, sih kita Kak udah Adit? sampai di Gunung Jaya-Wijaya Iya, nih. Jaya-Wijaya Yang tadinya ada Piungun terus sekarang salju. Bener, terus bagi sobat kreatif yang mau naik gunung bisa nih kontak-kontak Bisa, Kak Adit ini nih. langsung aja kita Langsung aja. mendaki bareng. Langsung. langsung. Nah, makasih buat Kak Adit ya. Semoga makin banyak sobat kreatif yang terinspirasi nih. Iya, harus. Mungkin harus. mereka jadi suka naik gunung nantinya Betul, gara-gara karena Kak Adit kali ya. harus berkelana, kita masih muda. Iya, terus harus bertanggung jawab gak sih? Betul. Pokoknya di situ bumi dipijak, disitulah kaki Langit kita, langit kita dijunjung. jung benar. Gitu, Jadi ya betul. kalian juga harus mematuhi semua larangan-larangan yang ada di gunung juga ya teman-teman. Betul. Dan untuk sobat kreatif selalu semangat ya buat mengeksplorasi hal baru untuk mengasah kreativitas kalian. Nah mungkin kita bakalan pindah ke gunung selanjutnya mungkin kali ya. Boleh kita ke tempat awal aja kali ya. Iya tapi kita tutup dulu kali ya. Oke, boleh. Sampai jumpa di Yukibas. Yuk kita bahas. Dadah. Dah. Kita mau pindah. Ya, Pindah. let's go. Let's go.